Kata Rasulullah, wala tahasadu, wala taqatu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadullah ikhwana. Jadi kita jangan saling berhasad, jangan saling berhasud, kemudian jangan memutus silaturahmi, kemudian jangan saling benci, ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, dubur. Wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana, jadikanlah hamba Allah yang bersaudara kepada siapapun juga. Jadi kita sudah lapar, ya, sudah lemes, sudah haus, maka dia bisa mengurangi sifat ini. Jadi kalau sudah berpuasa masih punya sifat ini, dengki, hasad, maka ini sudah mendarah daging. Maka kita melewati bulan puasa ini dalam kondisi lapar, lemesnya itu lemes agar kita tidak berbuat yang buruk, agar kita berakhlak baik. Endingnya adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Audio Jungle. Al-hasid la yanalu minal majalis illa mudhimmatan wa dhullan. Jadi orang yang hasad itu tidak punya tempat kecuali apa? Kecuali kehinaan dan kedinaan. Hina dalam posisi hina dina. Wala yanalu minal malaika illa la'natan wa bughdan. Bahkan malaikat itu tidak mendoakan dia. Yang ada hanyalah laknat dan kebencian para malaikat. Itu kan penyakitnya sangat parah kan? Karena ini adalah menghancurkan. Jadi penyakit hati yang destruktif, menghancurkan ke diri dia, ke lingkungan dia, atau orang lain yang dia benci. Wala yanalu indal mauqif illa fadihatan wa nakala. Jadi orang yang melakukan hasud ini, kecuali yang diterima dia aib dan siksa. Lihat, orang yang selalu benci, selalu iri hati, dia akan tersiksa apa? Hidup tenang? Akan tersiksa. Dia gelisah dia. Yang dibenci sudah tenang tidur, dia masih gelisah aja. Bagaimana dia, kenikmatan dia terus bertambah, harta dia semakin banyak, sedangkan saya ini, kalau bisa harta dia hilang dan pindah ke saya. Nah, tadi kan istilahnya tamanna zawala nikmatihi wa tahawuluha ilaihi. Jadi dia itu berangan-angan agar kenikmatan orang yang dia iri itu, yang dia benci, yang dia hasudi itu hilang dan pindah ke diri dia. Bagaimana kalau orang hasad? Dia hasad misalkan, dia punya penyakit apa itu? Hasad, dengki, tapi masih rajin sholat. Itu berarti dia akan memakan amal kebaikan dia. Jadi hasad itu yakulul hasanat. Jadi meskipun dia rajin beribadah, berarti ibadah dia tidak berefek. Jadi kalau dia sungguhan ibadahnya, pasti akan menghilangkan atau minimal mengurangi sifat dengkinya dia. Kalau terus menerus dia hasad, dia akan memakan kebaikan dia, bahkan akan memakan ibadah dia. Maka berhenti punya sifat hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan yang telah kita lakukan, bahkan berpotensi memakan kebaikan yang akan kita lakukan. Itulah pendidikan puasa. Kita dibikin lapar, dibikin haus, kita disuruh menahan yang halal-halal. Itu maksudnya mengurangi. Kalau kita punya sifat misalkan kayak tadi hasad, itu kan, itu dengan datangnya bulan suci ini kita mengurangi. Udah lemes itu, mau hasad udah lemes sudah. Itu perkara dia akan kambuh lagi setelah itu, maka pasti akan menyulitkan dia. Karena sifat hasad tuh menyiksa dia sebenarnya. Yang lainnya sudah seneng, dianya enggak. Yang dia hasati misalkan, yang dia iri sudah enak, nyenyak tidur, dia masih belum bisa tidur. Karena memikirkan apa?
kenikmatan orang lain.